Ya, Kepres JISS dan Nathan Choaon sudah terbit, ditunggu PSSI datang ke Indonesia untuk diambil sumpahnya. Di informasi bola selanjutnya, Indonesia wariskan harta karun setelah sukses gelar Piala Dunia U17 2023. Salam hormat dan salut dari Argentina. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, keputusan Presiden atau Kepres untuk calon dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, JISS dan Nathan Choaon telah terbit. Kini kedatangan keduanya ke Indonesia ditunggu oleh PSSI. Keduanya harus hadir di Indonesia untuk menyelesaikan tahapan akhir naturalisasi, yaitu pengambilan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham. Naturalisasi JISS dan Nathan Choaon sebelumnya sudah direstui oleh Komisi 10 dan 3 serta disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Desember 2023. Saat ini kami sedang menunggu waktu yang dimiliki J dan Nathan untuk bisa ke Indonesia untuk mengambil sumpah. Kenapa? Kata anggota Komite Eksekutif atau ESKO PSSI Arya Sinulinga. Arya Sinulinga berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Pratikno hingga DPR yang sudah menyetujui naturalisasi JISS dan Nathan Choaon. Karena kan setelah kemarin proses ke DPR ya, kami berterima kasih kepada pimpinan DPR, lalu juga pimpinan Komisi 3 dan anggotanya, serta pimpinan Komisi 10 dan anggotanya, sehingga keputusan DPR termasuk paripurna juga. Kepada Presiden kami, ya berterima kasih. Kami juga berterima kasih kepada Mensesnek dan Presiden Jokowi yang sudah mengeluarkan Kepres untuk JISS dan Nathan Choaon. Jadi kami tinggal menunggu waktu yang dimiliki oleh J dan Nathan untuk bisa ke Indonesia untuk mengambil sumpah. Selain itu KTP dan paspor akan diurus juga sama seperti dengan Justin Hubner, kata Arya Sinulinga. Dan di informasi bola selanjutnya, ya, Piala Dunia U17 2023 tuntas dengan meninggalkan sebuah catatan manis untuk Indonesia yang pertama kalinya menggelar ajang sepak bola bergengsi dunia. Jerman U17 telah mencatat sejarah untuk pertama kalinya menjuarai Piala Dunia U17 dan mengawinkan gelar dengan Euro U17 dalam tahun yang sama. Puluhan calon bintang sepak bola dunia pun terlahir dari ajang ini. Di antaranya yang meroket adalah Paris Brunner dan Max Morstedt dari Jerman, Mamadou Doumbia dan Ibrahim Diarra dari Mali, Agustin Roberto dan Claudio Echeverri dari Argentina, hingga pemain muda kebanggaan Indonesia Arkan Kaka. Lalu, apa manfaatnya bagi Indonesia? Apakah kita hanya puas menjadi tuan rumah saja? Oh, tentu tidak. Jurnalis Argentina Sophie James Bartezo memberikan pandangannya setelah melakukan peliputan langsung Piala Dunia U17 di Solo dan Jakarta. Sophie baru pertama kali melakukan perjalanan liputan ajang sepak bola dunia di Asia Tenggara. Dia menyebut Indonesia sebagai hidden game sepak bola Asia. Tak pernah terbayangkan negara dengan jarak hampir 15.000 km dari Argentina ini memiliki euforia sepak bola yang begitu besar. Relasi sepak bola Indonesia dengan Argentina sebenarnya sudah terjalin sejak era masuknya pemain asing di Liga Indonesia. Namun secara langsung orang Argentina baru ngeh dengan Indonesia ketika kedua negara beruji coba pada Juni 2023 di Jakarta. Saya melihat selalu ada kebahagiaan di sini. Orang-orang datang ke stadion dengan semangat, penuh gairah, menikmati sepak bola dengan penuh semangat, sama seperti di Argentina, kata Sophie. Ya, dua aspek yang menjadi keunggulan Indonesia dalam menggelar Piala Dunia U17 edisi ke-19 ini adalah infrastruktur dan passionnya. Sebelumnya tidak ada bayangan seperti apa sih sepak bola di Indonesia, tapi memang kalau melihat stadion-stadion di beberapa kota yang tertata rapi dan bagus, Indonesia sangat layak terpilih menjadi host. Jadi, salam hormat dari Argentina, kata Sophie. Di sisi lain, infrastruktur menjadi satu di antara kunci sukses Indonesia menggelar Piala Dunia U17 2023. 4 stadion bertaraf internasional dengan puluhan lapangan pendukung untuk latihan yang memadai. Di Jakarta ada JIS dengan kapasitas 82.000 penonton, kemudian Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomonya 50.000, lalu Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung dengan kapasitas 27.000, dan Stadion Manahan Solo dengan kapasitas 20.000 penonton.
4 venue itu dilengkapi dengan arena latihan yang sudah direnovasi sehingga tak ada keluhan dari tim. Dan di Indonesia, walaupun saya baru singgah di 2 kota, melihat banyaknya lapangan latihan yang dipersiapkan, saya sangat salut. Ini adalah sebuah warisan untuk masa depan anak-anak yang kelak akan mengisi hidup mereka dengan sepak bola, kata Sophie yang bekerja untuk beberapa media Argentina itu. Awalnya saya mengira fasilitas di stadion itu buruk ya, tapi ternyata tidak. Stadionnya megah dan besar. Kami memberikan apresiasi. Ada stadion semegah ini di area persawahan, kata Sophie. Kami tahu bahwa sejak pertama sampai laga terakhir, penonton Indonesia sangat mendukung kami. Bahkan setelah kami mengalami kekalahan pun di semifinal, mereka berdiri memberikan tepuk tangan atas penampilan kami. Jadi sekali lagi kami berterima kasih dan saya yakin bahwa Indonesia juga akan bertumbuh sepak bolanya. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dimanapun kami berada. Mereka selalu menerima kami dengan baik dan sopan dan ini membuat kami lebih nyaman. Ya, sedikit demi sedikit tim pelatih kami ingin lebih dekat dengan kultur masyarakat Indonesia dan itu salah satunya mempelajari hal kecil-kecil seperti ucapan sehari-hari. Hal ini supaya para pemain bisa mengerti kultur Indonesia karena masyarakatnya sangat menerima kami. Dan ini juga penting agar pemain lebih nyaman dan tenang sehingga mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia. Kami benar-benar senang ada di Indonesia karena orang-orangnya baik dan semua instalasi yang ada di sini kualitasnya juga baik. Kami selalu mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar Spanyol di Indonesia, sehingga kami juga merasa seperti ada di rumah sendiri. Penonton Indonesia juga datang ke stadion untuk mendukung kami, tim dan bangsa juga. Kami berterima kasih, ini soal kemanusiaan bukan hanya muslim ya, tapi semua orang menyukai tim kami. Kami ingin memberikan memori yang bagus bagi Indonesia ke negara kami. Saya katakan kepada media di negara saya, bagaimana Indonesia memberikan pelayanan dan keramahan terbaik kepada para peserta, pemikiran yang cantik dan semua dukungannya. Ya, sementara itu pelatih asal Brazil Jackson F. Thiago turut menjadi saksi bagaimana Indonesia mempersiapkan ajang ini dengan sangat baik terutama infrastruktur. Menurut mantan pelatih timnas Indonesia itu, infrastruktur adalah fondasi utama untuk membangun sepak bola dalam suatu negara. Ia pun berharap tidak hanya untuk Piala Dunia U17 2023, tapi untuk ajang-ajang internasional yang lain. Saya bisa menjadi saksi, akhirnya Indonesia mampu membawa Piala Dunia ke negara ini. Meskipun hanya U17, ini harus disyukuri. Kawan-kawan di Brazil hampir setiap hari kirim WhatsApp, kagum dengan stadion dan bangsa Indonesia bisa menggelar Piala Dunia dengan begitu luar biasa, kata Jackson. Indonesia juga meninggalkan kesan yang manis di mata FIFA dengan menjadi tuan rumah yang luar biasa. Turnamen ini luar biasa, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang luar biasa, sambutan hangat dan keramahan seperti tidak ada di tempat lain, tulis Presiden FIFA Gianni Infantino. Lebih dari 1.000 relawan, terima kasih banyak. Suatu turnamen besar dengan gol-gol yang luar biasa. Final yang hebat antara Jerman U17 dengan Prancis U17. Lalu bagaimana selanjutnya? Ya, sukses menggelar Piala Dunia U17 2023. Lalu selanjutnya apa? Dan inilah pertanyaan besarnya. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Indonesia sudah mendapatkan tawaran dari FIFA untuk menyelenggarakan kejuaraan internasional lainnya.